Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang dinamika kependudukan bagian yang kedua. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Faktor kelahiran dan kematian merupakan faktor pertumbuhan penduduk alami, sedangkan faktor migrasi atau perpindahan merupakan faktor pertumbuhan penduduk non-alami. Kelahiran bersifat menambah penduduk, sedangkan kematian bersifat mengurangi penduduk. Migrasi yang bersifat menambah penduduk adalah imigrasi atau penduduk masuk, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi penduduk adalah emigrasi atau penduduk keluar. Berikut adalah jenis pertumbuhan penduduk. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih kelahiran dan kematian. Pertumbuhan penduduk alami dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Contoh soal. Di suatu wilayah diketahui jumlah kelahirannya adalah 967.000 jiwa, sedangkan jumlah kematiannya 659.000 jiwa. Hitung pertumbuhan penduduk alaminya. Jawabannya adalah benar, pertumbuhan penduduk alami wilayah tersebut adalah 308.000 jiwa. Kedua, pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Pertumbuhan penduduk migrasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini. Contoh soal. Diketahui di suatu wilayah jumlah penduduk masuk atau imigrasinya adalah 7.900 jiwa, sedangkan penduduk keluarnya atau emigrasinya 2.700 jiwa. Hitung pertumbuhan penduduk migrasinya. Jawabannya, ya tepat. Pertumbuhan penduduk migrasi wilayah tersebut adalah 5.200 jiwa. Ketiga, pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Pertumbuhan penduduk total dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Contoh soal. Di suatu wilayah diketahui jumlah kelahiran sebesar 967.000 jiwa dan kematian sebesar 659.000 jiwa. Sedangkan
terjadi imigrasi sebesar 889.000 jiwa dan emigrasi sebesar 512.000 jiwa. Hitunglah pertumbuhan penduduk totalnya. Jawabannya, ya benar. Pertumbuhan penduduk total wilayah tersebut adalah 685.000 jiwa. Dampak pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertumbuhan penduduk yang cepat tentunya akan memberikan dampak bagi suatu negara. Berikut ini beberapa dampak dari pertumbuhan penduduk yang cepat. Pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kedua, persebaran penduduk tidak merata. Ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga menyebabkan beban ketergantungan yang tinggi. Keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk merupakan salah satu indikator untuk menilai perkembangan suatu negara, di mana jika kualitas penduduknya baik, tentunya negara akan berkembang menjadi negara maju. Lain halnya jika penduduknya memiliki kualitas yang rendah, maka akan semakin menjadi beban bagi negara. Tingkat kualitas penduduk dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusianya. Masalah kualitas memang sangat penting untuk diselesaikan, di mana pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Berikut adalah masalah kualitas penduduk. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memeratakan dan meningkatkan pendidikan di Indonesia sebagaimana berikut. Upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya tingkat kesehatan sebagaimana berikut ini. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi rendahnya pendapatan per kapita antara lain